Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi linear. Jadi untuk sub pokok bahasan transformasi linear itu ada 4. Yang pertama translasi, yang kedua refleksi, yang ketiga rotasi, dan yang keempat dilatasi. Ya, jadi untuk materi yang pertama yaitu translasi. Ya, jadi contohnya seperti ini. Ya, minggu lalu Nico Sentera duduk di pojok kanan baris pertama di kelasnya. Ya, jadi minggu lalu Nico duduk di pojok sebelah kanan. Ya, kemudian minggu ini ia berpindah ke baris ketiga, lajur keempat yang minggu lalu ditempati oleh Ucok. Ya, jadi minggu ini dia berpindah ya ke tempat yang ditempati oleh Ucok. Ya, Ucok sendiri berpindah ke baris kedua, lajur kedua yang minggu lalu ditempati Martina. Jadi Ucok pindah ke tempat yang ditempati oleh Martina. Nah, perhatikan perpindahan tempat duduk Nico Sentera dan Ucok berikut ini. Ya, jadi Ucok, Nico Sentera. Nico berpindah 2 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke arah atas. Ya, sedangkan Ucok berpindah 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Ya, perpindahan ini dinamakan translasi. Ya, jadi ini penjelasannya. Nah, jadi Nico berpindah 2 lajur ke kiri. Ya, lajur ini sama saja dengan kolomnya. Ya, 2 lajur ke kiri dan 2 baris ke belakang. Saat berpindah ini, Nico telah melakukan translasi 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas yang ditulis sebagai jadi cara penulisan translasi seperti ini ya. Ya, jadi mirip dengan penulisan matriks. Ya, jadi ini minus 2 2. Ya. Nah, mengapa minus? Ya, biasanya untuk satuan ke kiri, dia ke kiri itu minus. Ya. Nah, kemudian ini positif ke atas. Ya, kalau ke bawah negatif. Ke kanan positif. Ya, jadi untuk penulisan ya mungkin bisa diingat ya, kalau ke kanan positif, kiri negatif, kemudian atas ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Ya, karena ini merupakan besaran vektor ya yang memiliki arah. Kemudian Ucok berpindah 2 lajur ke kiri dan 1 baris ke depan. Ya, saat berpindah ini Ucok telah melakukan 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah yang ditulis sebagai ini min 2 minus 1, karena minus 2 ini artinya 2 satuan ke kiri. Ya, ini minus 1 ini 1 satuan ke bawah ya, berdasarkan dari gambar yang ada ya. Nah, jadi Ucok ini berpindah minus 2 atau 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke bawah. Sedangkan Nico berpindah 2 satuan ke kiri atau minus 2 dan 2 satuan ke atas ya, atau 2. Nah, jadi seperti itu penulisan untuk translasi. Ya, misalkan tempat duduk Nico minggu lalu di titik N, A, B pada koordinat Cartesius, ya maka dapat dituliskan sebagai berikut. Ya, dengan translasi minus 2 2 diketahui tempat duduknya minggu ini pada titik N aksen, ini sama dengan A kurang 2, kemudian koma B ditambah 2. Ya, jadi tinggal ya ini kita kurangkan 2 nanti, kemudian yang di bawah ini tambah 2. Ya, akan menjadilah tempat duduknya pada minggu
Ini ya, seperti itu rumus untuk translasi ya. Iya. Nah, jadi untuk rumus translasi ini dengan prinsip yang sama, jika titik P A, B ya, jadi ini rumusnya, jika titik P A, B ini ditranslasikan dengan T1 H K, maka diperoleh bayangan P aksen A tambah H, B tambah K. Ya. Nah, begitu pula dengan perumusan secara matematis itu dapat ditulis P dalam kurung A, B ditranslasikan ya oleh H K, ya, maka P aksennya atau koordinat setelah ditranslasikan itu A ditambah H, B tambah K. Ya. Jika kita kembali ke contoh yang tadi, yaitu tempat duduk Niko di titik koordinat A, B, ditranslasikan oleh -2 dan 2. -2 ke kiri, ini ke kiri. Kemudian 2 ke atas, ya, maka ini adalah posisi akhirnya. Ini adalah posisi akhirnya. Oke. Nah, berdasarkan rumus ini, P A, B ditranslasikan oleh H K, maka P aksen sama dengan A tambah H, B tambah K. Nah, jika ditranslasikan lagi, ya, maka bayangan yang telah diperoleh ya dengan T2 LM didapat, ya, maksudnya jika ditranslasikan lagi oleh T2 yaitu LM, maka didapat P aksen, ini P aksen ya, itu sama dengan A tambah H ditambah L, B tambah K ditambah M. Ya, jadi dijumlahkan saja. Ya, perhatikan bahwa P aksen A tambah H tambah L, B tambah K tambah M itu sama dengan P aksen A tambah dalam kurung H tambah L, B ditambah dalam kurung K tambah M. Ini berarti P aksen A tambah H tambah L, B tambah K tambah M diperoleh dengan mentranslasikan P A, B dengan translasi yaitu H tambah L, K tambah M. Nah, translasi T ini merupakan translasi T1 dilanjutkan dengan T2. Nah, yang ditulis sebagai T2.T1. Oleh karena T1 HK dan T2 LM, maka T2 ya T1 sama dengan H tambah L, K tambah M. Ya, akibatnya titik P A, B ditranslasikan dengan T1 dilanjutkan dengan translasi T2 menghasilkan bayangan P aksen sebagai berikut. Yaitu P A, B ditranslasikan oleh T2 dilanjutkan dengan T1. Ya, H tambah L, K tambah M, yang menghasilkan nanti bayangan P aksen yaitu A tambah H tambah L, B tambah K ditambah M. Oke, contoh nomor 1, translasi T1 PQ memetakan titik A 1,2 ke A aksen 4,6. Yang pertama, tentukan translasi tersebut. Ya, jadi yang ditanyakan adalah berapa P dan Q. Ya, kemudian B, tentukan bayangan segitiga ABC dengan titik sudut A 1,2, B 3,4 dan C minus 5,6 oleh translasi tersebut. Ya, kemudian C, jika segitiga yang kalian peroleh pada jawaban B ditranslasikan lagi dengan T2 min 1,1 min 1 ya, tentukan bayangannya. Kemudian D, translasikan segitiga ABC dengan translasi T2 T1, maksudnya ini T2 dilanjutkan dengan T1. Samakah jawaban dengan jawaban C?
Ya, untuk jawaban poin A, yaitu titik A 1,2. Ya, kemudian ditranslasikan oleh T1 PQ, ya, menghasilkan bayangan A aksen itu ini 1 tambah P, ya, karena rumusnya kan 1 ditambah P. 1 tambah P, kemudian ini 2 ditambah Q. 2 tambah Q. Ya, menghasilkan A aksen itu 4,6. Jadi ini bayangannya yang diketahui. Yang ditanyakan adalah translasinya. Ya, maka 1 tambah P ini kan sama dengan 4, ya. 1 tambah P itu sama dengan 4. Ya, sehingga didapatkan P sama dengan 4. Satunya ke ruas kanan, ya, berarti dikurang 1. Berarti didapat P-nya 3. Sedangkan Q-nya ini 2 tambah Q ini kan sama dengan 6, ya. 2 tambah Q sama dengan 6, ya, maka dapat Q itu sama dengan 6 dikurang 2, ya, berarti 4. Berarti 3 dengan 4. P-nya 3, Q-nya 4. Berarti translasi tersebut itu adalah 3 dan 4. Ya, berarti P-nya 3, Q-nya 4. Karena yang di sini yang dicari adalah translasinya. Ya, terkadang yang dicari juga kadang bayangannya, ya. Kalau bayangannya dicari tinggal dijumlahkan saja. Ya, 1 tambah berapa nilai P di sini, 2 tambah berapa nilai Q di sini. Oke. Selanjutnya poin B, translasi T1 3, 4 artinya memindahkan suatu titik 3 satuan ke kanan. Ya. Jadi memindahkan titik 3 satuan ke kanan dan 4 satuan ke atas, ya, karena sama-sama positif. Ya, jadi kalau yang di atas ini kanan atau kiri, ya. Di bawah ini atas atau bawah. Ya, kalau di atas ini positif berarti dia ke kanan. Kalau minus berarti ke kiri. Kalau nilai yang di bawah ini positif berarti ke atas. Kalau negatif berarti ke bawah. Dengan mentranslasikan titik A aksen, B aksen, dan C aksen dari segitiga ABC dengan translasi T1, ya, dapat diperoleh segitiga A aksen, B aksen sebagai berikut. Jadi masing-masing titik berdasarkan soal, ini tadi soalnya, A 1,2, B 3,4, C minus 5,6 ditranslasikan oleh translasi yang sudah didapatkan pada poin A tadi, yaitu 3 dan 4. Ya, ini semuanya kita translasikan, ya. Ini kita translasikan satu-satu. A 1,2 berarti nanti A aksennya atau bayangan titik A sama dengan 1 tambah 3. Kemudian ini 2 tambah 4, ya. 1 tambah 3 berarti 4. Ya, kemudian 2 ditambah 4 itu 6. Berarti titik A aksen itu adalah 4,6. Ya. Sedangkan titik B 3,4 ditranslasikan oleh 34. Berarti ditambah saja 3 tambah 3, ya, 3 tambah 3, kemudian ini 4 ditambah 4. 4 tambah 4 berarti 3 tambah 3 itu 6, 4 tambah 4 8, berarti 6,8, ya, untuk bayangan titik B. Untuk titik C minus 5,6 ditranslasikan oleh T1 34, ya, berarti nanti minus 5 tambah 3, 6 ditambah 4. Minus 5 tambah 3 itu 2, minus 2. Kemudian 6 tambah 4, 10. Berarti bayangan titik C itu minus 2,10. Ya, jadi bayangan segitiga ABC adalah segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya, dengan titik A 4,6, B aksen, titik A aksen tadi 4,6, B aksen 6,8, dan C aksen minus 2,10. Ya, itu tadi jawaban bagian B. Ya. C. Jika segitiga yang kalian peroleh pada jawaban B ditranslasikan lagi dengan T2 min 1 dengan min 1, tentukan bayangannya. Jadi hasil yang didapat di poin B ini kita translasikan lagi dengan min 1 dan min 1, ya. Min 1 ini artinya ditranslasikan minus 1 ke kiri, ya, 1 ke kiri, iya. Ini berarti ke kiri karena dia minus,
Kemudian ini yang di bawah ini ke bawah ya, karena dia minus. Oke. Ya, berarti titik A yang telah didapatkan tadi, 4 aksen yang telah didapatkan tadi 4,6 yang ditranslasikan dengan min 1 dan min 1 yang menghasilkan aksen-aksen. Ya, jadi tinggal dijumlahkan saja. 4 ditambah min 1, kemudian 6 ditambah minus 1. 4 tambah min 1, 6 tambah minus 1, berarti hasilnya 4 tambah min 1, 3. 6 ditambah minus 1 itu 5, berarti 3,5. Ya, begitu pula dengan B aksen 6,8 ditranslasikan dengan minus 1 dan minus 1. Ya, berarti 6 ya ditambah minus 1 ya 5, kemudian 8 ditambah minus 1 itu 7 ya. Kemudian C aksen minus 2,10 ditranslasikan oleh min 1 ya, berarti nanti C aksen berarti minus 2 ditambah minus 1,10 tambah minus 1, hasilnya minus 3,9 ya. Jadi bayangan segitiga aksen B aksen C aksen setelah ditranslasikan lagi dengan min 1 dan min 1 ya, berarti menghasilkan segitiga A aksen B aksen dan C aksen ya. Hasilnya A aksen ini 3,5, kemudian 5,7 dan minus 3,9. Selanjutnya jawaban pada soal bagian D ya, translasi T2 dilanjutkan oleh T1 ya. Jadi caranya tinggal kita jumlahkan translasinya. Translasi yang pertama kan tadi 3 dengan 4 ya, dan yang selanjutnya min 1 dan min 1 tinggal kita jumlahkan. 3 tambah min 1 itu 2, kemudian 4 tambah min 1 itu 3 ya. Jadi nanti translasinya ini langsung 2 dengan 3. Untuk titik A 1,2 ditranslasikan oleh 2, 3 ya, berarti 2 ke kanan, 3 ke atas ya, berarti aksen itu 1 tambah 2 dan saya dijumlahkan ya, 1 tambah 2 tambah 3 ya, berarti 1 tambah 2 itu 3, 2 tambah 3 itu 5, berarti 3,5. Kemudian titik B 3,4 ya, 3 ditambah 2 5, kemudian 4 ditambah 3 7, berarti 5,7 ya, B aksen ya. Untuk titik C minus 5,6 ditranslasikan oleh 2, 3 ya, berarti nanti minus 5 tambah 2 itu minus 3, kemudian 6 ditambah 3 itu 9 ya. Jadi bayangan segitiga ABC dengan translasi T2 dilanjutkan T1 adalah segitiga A aksen B aksen C aksen dengan titik 3,5, 5,7 dan min 3,9 ya. Perhatikan bahwa segitiga yang diperoleh pada jawaban C sama dengan segitiga yang diperoleh pada jawaban D ya. Jadi artinya jika ada translasi yang lebih dari satu kali, yaitu bisa langsung dijumlahkan ya, akan sama hasilnya nanti. Selanjutnya adalah refleksi atau pencerminan ya. Contoh, misal ada lingkaran, ini lingkaran, kemudian titik pusatnya adalah Q ya, dicerminkan terhadap sumbu Y ya. Jadi ini sumbu Y. Nah, jadi lingkaran ini dicerminkan oleh sumbu terhadap sumbu Y ya. Nanti akan menghasilkan bayangan ya, ini bayangannya, P aksennya. Kemudian di sini ada titik Q aksen ya. Ada beberapa sifat-sifat pencerminan ya. Untuk sifat yang pertama, ini sifat-sifat refleksi atau pencerminan. Sifat yang pertama, lingkaran Q itu kongruen dengan bayangannya, yaitu lingkaran Q aksen
Ya, kongruen maksudnya sama besar ya. Ukurannya juga sama. Ya. Jadi kita lihat di sini sifat yang pertama lingkaran ini Q itu sama besarnya dengan lingkaran bayangannya. Ya. Itu sifat yang pertama. Sifat selanjutnya, jarak setiap titik pada lingkaran Q ke cermin sama dengan jarak setiap titik bayangan ke cermin, yaitu QA sama dengan Q aksen A dan PB sama dengan P aksen B. Ya. Jadi maksudnya jarak tiap titik, misalnya titik QA itu akan sama jaraknya dengan Q aksen A. Ya. Kemudian jarak antara P aksen B, P aksen B itu akan sama jaraknya dengan PB. Ya, itu sifat yang kedua. Kemudian sifat yang ketiga, sudut yang dibentuk oleh cermin dengan garis yang menghubungkan setiap titik ke bayangan adalah siku-siku. Ya, jadi ini sudutnya, sudut yang dibentuk ini adalah siku-siku. Ini garis atau 90 derajat. Ya, itu beberapa sifat dari refleksi ya, atau pencerminan. Ini direfleksikan oleh sumbu Y. Oke, lanjut. Pencerminan titik A terhadap sumbu X ya. Jadi misalnya ini ada sumbu X dan Y ya. Kemudian ada titik A ya, jadi ini titik A. Titik A ini A, B. Di sini A, di sini B, berarti di sini A, B. Ini ingin dicerminkan terhadap sumbu X ya. Jadi kita harus melihat itu pencerminannya ada di mana. Ternyata di sini di sumbu X, ini adalah sumbu X. Jadi sumbu X-nya ini sebagai cermin ya. Nah, jadi sebagai cermin ya. Jadi otomatis nanti bayangannya pasti di sini. Kalau dia dicerminkan terhadap sumbu X, kalau dia dicerminkan terhadap sumbu Y, ya berarti nanti di sini. Ya, karena dia dicerminkan terhadap sumbu X, berarti bayangannya di sini. Ya. Yaitu bayangannya berada di titik B. Nah, untuk mengetahui berapa koordinat bayangan dari titik A, ya, kita menggunakan rumus ini. Pencerminan titik A, B terhadap sumbu X menghasilkan bayangan B, bayangan titik B yaitu A aksen, B aksen, dengan nilai A aksen itu sama dengan A dan B aksen itu minus B. Berarti langsung A, minus B bayangannya jika dicerminkan terhadap sumbu X. Ya, jadi jika titik A, B ini dicerminkan terhadap sumbu X, ini dicerminkan terhadap sumbu X, maka menghasilkan bayangan B A, minus B. Ya. Nah, sebagai contoh sederhana, misalnya di sini 2,1 ya, 2,1 misalkan 2,1. Maka bayangannya nanti di sini adalah ini A tetap A berarti 2. Ya, ini jadi minus, berarti nanti bayangannya di 2, minus 1 karena di sini kan minus B. Dari B berubah menjadi minus B seperti itu. Ya, jadi kalau 2,2 berarti 2, minus 2 bayangannya nanti. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah, untuk matriks transformasinya untuk pencerminan terhadap sumbu X ya. Itu adalah 1, 0, 0, min 1 ya, atau bisa dituliskan B aksen itu sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikali dengan A B ya. Selanjutnya pencerminan terhadap sumbu Y ya. Jadi misalkan titik A, B ingin dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu Y. Jadi ini sumbu Y. Jadi sumbu Y sebagai cermin. Nah, berarti nanti titik bayangannya nanti berada di sini. Ya, nah, misalkan di titik C bayangannya. Maka bayangannya berada di titik minus A, B. Ya, jadi jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka nanti bayangannya di minus A, B. Iya. Nah, jadi kalau misalnya titik A di sini anggaplah 2,1,
Ya, maka bayangannya nanti ini A-nya jadi minus ya, berarti jadi minus 2, B-nya tetap 1 ya. Jadi minus 2,1 seperti itu ya. Jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, pencerminan titik A, B terhadap sumbu Y menghasilkan bayangan titik C aksen B aksen dengan A aksen minus A dan B aksen sama dengan B. Jadi seperti ini ya, jika titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, menghasilkan C itu minus A, B. Untuk matriks transformasinya, itu minus 1, 0, 0, minus 1. Ya, sehingga A aksen B aksen sama dengan minus 1, 0, 0, minus 1 dikali A, B. Selanjutnya pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan X. Ya, jadi garis ini, garis diagonal ini itu adalah garis Y sama dengan X. Ya, Y sama dengan X. Nah, titik A ini kita ingin cerminkan. Ya, dimana cerminnya itu adalah garis Y sama dengan X. Maka nanti bayangannya berada di sini. Ya, misalkan titik D, ya maka bayangannya nanti menjadi B, A. Ya, jadi kalau titik A ini A, B, ya saya misalkan misalnya 2,1. Ya. Nah, berarti nanti bayangannya jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menjadi B, A, berarti nanti akan menjadi 1,2. Ya, karena ini saja dibaliknya. Bayangannya nanti akan menjadi 1,2. Pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan bayangan titik D, A aksen B aksen dengan A aksen sama dengan B dan B aksen sama dengan A. Ya, jadi untuk perumusannya, jika titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menjadi titik D yaitu B, A. Untuk matriks transformasinya yaitu 0, 1 dan 1, 0 ya, sehingga A aksen B aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali dengan A, B. Untuk pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan minus X ya, kalau tadi garis Y sama dengan X, sekarang garis Y sama dengan minus X. Jadi gambar garisnya itu seperti ini ya. Iya. Inilah garis Y sama dengan minus X ya, diagonal juga. Misalnya titik A di sini, A, B ya anggaplah 2,1 misalnya. Menghasilkan nanti bayangan di sini ya di titik E. Jika ini sebagai cermin ya, titik garis Y sama dengan minus X sebagai cermin. Ya, berarti nanti bayangannya kalau A, B di sini 2,1 berarti nanti menjadi min B, min A, jadi dibalik. Ya, dibalik dan berubah tanda. Berarti nanti di sini dia akan menjadi B-nya tadi 1 ya, berarti minus 1, A-nya 2 di sini berarti minus 2. Jadi jadinya minus 1, minus 2 bayangannya. Yaitu kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X. Ya, pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan minus X menghasilkan bayangan titik E, A aksen B aksen, A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan minus B dan B aksen sama dengan minus A. Nah, kalau perumusannya A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan minus X menghasilkan titik E minus B, minus A. Untuk matriks transformasinya yaitu 0, min 1, min 1, 0 ya, sehingga A aksen B aksen ya itu sama dengan 0, min 1, min 1, 0 dikali A, B. Selanjutnya pencerminan titik A terhadap titik asal ya. Apakah yang dimaksud dengan titik asal? Titik asal itu adalah titik 0,0 ya. Jadi titik asal di sini 0,0 ya. Jadi misalnya titik A, B ya, kemudian dicerminkan ya. Jadi ini sebagai pencerminannya titik asal 0,0. Nanti bayangannya akan berada di sini atau titik F. Minus A, minus B ya, bayangannya jika dicerminkan terhadap titik 0,0 atau titik asal. Jadi kalau saya misalkan di sini titik A itu 2,1 ya, berarti nanti bayangannya jika dicerminkan terhadap titik asal 0,0 itu akan menjadi minus A, minus B atau minus 2, minus 1
Pencerminan titik A, B terhadap titik asal menghasilkan bayangan titik F aksen A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan minus A dan B aksen sama dengan minus B. Ya, titik A, B dicerminkan terhadap titik asal 0,0 akan menjadi minus A, minus B. Untuk matriks transformasinya yaitu min 1, 0, 0, min 1, sehingga A aksen, B aksen sama dengan min 1, 0, 0, min 1 dikali A, B. Pencerminan titik A terhadap garis X sama dengan H. Ya, jadi H ini berupa angka, ya misalnya garis X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan seterusnya. Nah, jadi misalnya titik A, B. Ya, kemudian dia dicerminkan oleh garis X sama dengan H. Jadi ini garis X sama dengan H. Nanti bayangannya ada di sini. Misalnya bayangannya di titik G. Ya, jadi bayangannya itu adalah 2H kurang A. Jadi tinggal dimasukkan nilai A di sini. Ini kan hanya tinggal dimasukkan. Nanti jadi kalau hanya 1 berarti masukkan 2 kali 1 kurang A, berapa nilai A-nya di sini, koma B. Ya, itulah bayangannya. Pencerminan titik A, B terhadap garis X sama dengan H menghasilkan bayangan titik G A aksen, B aksen dengan A aksen itu 2H kurang A dan B aksen sama dengan minus B. Ya, berarti nanti B aksen ini tetap B ya, bukan minus. Berarti nanti A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H ya, menjadi G 2H kurang A, B. Ya, jadi A-nya saja berubah ya, diganti menjadi 2H kurang A. Nah, dimana H-nya tinggal dimasukkan nanti di sini berapa. Ya. Nah, jika ditulis dalam matriks transformasi sebagai berikut, G sama dengan A aksen, B aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1, AB ditambah 2H, dan di sini 0 ya. Ya. Selanjutnya pencerminan titik A terhadap garis Y sama dengan K. Ya. Misalnya titik A, ini A, B, dia dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. Ini adalah garis Y sama dengan K. Maka nanti bayangannya ada di sini. Ya. H, yaitu bayangannya A, 2K kurang B. Jadi A-nya ini tetap ya. Ya. Kemudian untuk B-nya ini 2K. Jadi nanti misalnya di sini Y sama dengan 1, berarti 2 kali 1 dikurang B. Itulah bayangannya. Jadi pencerminan titik A, B terhadap garis Y sama dengan K menghasilkan bayangan H, A aksen, B aksen dengan A aksen sama dengan A dan B aksen sama dengan 2K kurang B. Ya, berarti titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K. K ini adalah bisa berupa angka yang bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Misalnya Y sama dengan 1, berarti ya garis Y sama dengan 1. Akan menghasilkan nanti bayangan H, A, 2K kurang B. Oke. Ya, untuk lebih jelasnya nanti pada pertemuan berikutnya saya akan memberikan contoh soal ya, contoh soal dan penyelesaian tentang dilatasi dan refleksi. Ya.